Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kejadian 6 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jemaat dikasih Tuhan, kita kenal tentunya dengan Nuh, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang yang taat akan Tuhan, takut akan Tuhan, yang mendapatkan satu tugas yang tidak mudah. Kepada Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera yang sedemikian besar dengan ukuran-ukuran tertentu. Jadi ada ukurannya. Nah, bukan hanya itu, Nuh mengerjakannya dengan serius, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bukan hanya itu, Nuh juga melakukannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan Tuhan. Nah, inilah Nuh ini, orang yang luar biasa, yang melakukan segala yang diperintahkan Tuhan dalam ketepatan. Bicara tentang ketepatan, sangat-sangat penting bagi kita. Karena kalau kita melenceng dari apa yang ditetapkan, jadi kalau kita melangkah, mengambil keputusan atau bertindak, tetapi tidak seperti yang diperhitungkan atau meleset, justru tidak membawa hasil yang baik. Kita tahu di Alkitab ada contoh orang yang tidak melakukan dalam ketepatan. Yang melakukannya menyimpang. Salah satunya adalah Saul. Saul ini diperintahkan Tuhan satu kali untuk menghabisi ya, bangsa Amalek. Ya, rajanya sampai seluruh pasukannya, bahkan ternak-ternaknya. Jangan ada yang diambil. Tetapi raja diselamatkan. Lalu apa? Ternaknya yang bagus, ya, lembu yang tambun, ya, domba-domba yang terbaik semuanya dikumpulkan, tidak dibinasakan. Padahal perintahnya habisi semua. Nah, ini masalah serius. Karena ketidaktaatan, akhirnya justru bukan perkenanan yang didapatkan Saul. Ya, sebaliknya Tuhan tidak berkenan apa yang dilakukan oleh Saul. Sekalipun dalam pikiran Saul waktu itu bahwa domba-domba, lembu-lembu yang terbaik itu bisa digunakan untuk korban kepada Tuhan. Tetapi kalau itu bukan seperti yang dikehendaki Tuhan, ya, apa yang baik menurut pandangan Saul ternyata tidak berkenan. Jemaat dikasih Tuhan, untuk kita bisa bertindak, untuk bisa mendapatkan perkenanan Tuhan, melakukan dengan tepat, kita butuh mendengarkan Tuhan. Perhatikan, dengarkan Tuhan apa yang diperintahkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Setelah engkau mendengarkan, setelah engkau tahu pasti, baru engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, tepat seperti yang diperintahkan. Karena kalau meleset, dampaknya bisa, resikonya bisa sangat ngeri.
Kalau Nuh nggak tepat misalnya, ukurannya nggak tepat, bisa saja akhirnya tidak muat menampung seluruh banyaknya binatang ya yang begitu banyak itu. Kalau tidak tepat waktunya, waduh jangan-jangan sudah mulai turun hujan, mulai banjir, bahtera belum jadi, akhirnya bisa kebinasaan juga. Kalau tidak tepat ukurannya termasuk bahannya nggak seperti diperintahkan, jangan-jangan perahunya atau bahtera itu nggak cukup kuat sehingga bisa tenggelam. Dan banyak lagi hal yang lain kemungkinan yang terjadi ketika sesuatu dilakukan tidak tepat. Tetapi Nuh sekali lagi melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya, jadi butuh ketepatan dalam hidup kita. Di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, belajar untuk selalu berjalan dalam ketepatan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya, jadi bukan rekayasa menurut kita baik. Mungkin hitungan kita baiknya begini dan begitu. Tetapi kalau Tuhan berkata bukan seperti itu, belajarlah untuk mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Walaupun tidak seperti yang kita pikirkan. Abraham contohnya, dia diminta untuk mengorbankan anak-anaknya. Anak yang dikasihnya. Setelah hitung-hitungan manusia, wah nggak masuk akal nih. Bukankah ini anak perjanjian kalau diserahkan, dikorbankan, Ishak mati, maka janji Tuhan yang keturunannya seperti bintang di langit, pasir di pantai, nggak tergenapi dong. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan sudah memberikan satu perintah dan Tuhan merintahkan itu berarti sudah memperhitungkan semuanya. Jadi bagian kita lakukan saja. Dan akhirnya Abraham justru melakukan dengan tepat. Akhirnya dihentikan oleh malaikat Tuhan. Ya, sehingga anak itu gak jadi mati. Ini ujian. Tetapi kalau tidak tepat, ya resiko. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk bisa melakukan perintah Tuhan dalam ketepatan. Untuk bisa tahu dan bisa berjalan dalam ketepatan, dibutuhkan kita mendengarkan perintah Tuhan dengan seksama. Memperhatikan sungguh-sungguh apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga ketika kita melangkah, melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Tepat dalam perhitungan, tepat juga waktunya. Sehingga apa yang dilakukan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami pentingnya untuk kami bertindak, melakukan segala sesuatu yang Kau perintahkan bagi kami dalam ketepatan. Ketika kami melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan perintahkan, maka sesungguhnya kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Sebaliknya ketika kami menyimpang, salah perhitungan, atau bahkan mempertimbangkan baik menurut kami sendiri, bukan seperti yang diperintahkan Tuhan, sebaik apapun itu, maka justru tidak berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk kami hidup dan berjalan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan dalam ketepatan. Terima kasih, menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.